warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Peter Berger akan mempresentasikan tentang keteraturan sosial dan peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Perkenalkan, nama saya Amilus Salihah, absen 3, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatur Rahmah dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Rina Istisaro dari absen 18. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaga Anzansyah dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, absen 1. Ibu kan tadi menjelaskan tentang keteraturan sosial. Emang kamu paham apa itu keteraturan sosial? Keteraturan sosial adalah kondisi di mana masyarakat hidup dengan memenuhi aturan, norma, nilai yang berlaku agar tercipta kehidupan yang harmonis dan stabil. Ada unsur keteraturan sosial yang pertama, yaitu tertib sosial. Contohnya itu kayak di sekolah siswa datang tepat waktu dan memakai pakaian yang lengkap. Yang kedua itu ada order. Masyarakat di suatu daerah masih mempraktekkan adat istiadat seperti upacara pernikahan adat, pelet beteng, terus petik laut, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada keajegan. Setiap bulan puasa umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat ada pola. Dalam pengambilan keputusan di desa selalu diadakan musyawarah mufakat. Saya sekarang akan menjelaskan tentang bentuk keteraturan sosial. Bentuk keteraturan sosial terdapat 3 jenis atau bentuk keteraturan sosial. 1. Kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan salah satu sarana untuk menjaga kestabilan masyarakat melalui perjanjian atau kontrak yang tersirat. Dalam kontrak sosial terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kelangsungan hidup. Contoh sederhananya bisa ditemukan pada upaya untuk melindungi orang lain maupun properti yang dimiliki dari kekerasan dan pencurian. 2. Norma sosial. Norma sosial merupakan kumpulan aturan sosial yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertindak di dalam kelompok masyarakat. Selain sebagai pedoman dalam berperilaku, norma sosial juga digunakan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan menstabilkan kehidupan sosial. Contoh sederhananya yaitu membuang sampah di tempatnya, menghormati orang tua, tidak mencuri, rajin beribadah, serta tidak berbohong. 3. Struktur sosial. Bentuk lainnya adalah struktur sosial yang bisa diartikan sebagai suatu pola hubungan dalam kehidupan sosial yang terbentuk antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga membentuk kelompok dalam lingkungan yang masyarakat. Contoh keteraturan sosial. Pendatang yang melapor ke ketua RT tempat untuk memohon izin dan menginformasi kepindahannya ke kampung tersebut. Materi yang kedua adalah peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Peran lembaga sosial memberikan pedoman dan aturan bagi anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar berjalan tertib dan teratur. Adapun beberapa contoh tentang peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Contoh yang pertama, melakukan pengendalian sosial. Lembaga sosial melakukan pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contoh yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial berperan penting dalam menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial berfungsi untuk menyatukan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah mengatasi perilaku penyimpangan anggota masyarakat. Sehingga terciptalah ketertiban sosial. Keempat adalah pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi saksi kepada siapapun yang terbukti melanggar hukum yang telah ditetapkan. Contoh yang kelima adalah adat. Adat merupakan lembaga atau peranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat terdapat aturan yang mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat. Adat yang sudah melembaga dan turun-temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat adat.
Contoh hukumannya adalah dikucilkan atau diusir sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Indonesia merupakan negara yang masih tetap memberlakukan hukum adat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa, sehingga ia dihormati dan disenangi oleh masyarakat. Media massa. Media massa seperti koran, TV, radio, dan internet merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkan pun cukup besar karena dapat diakses oleh banyak orang. Agama merupakan lembaga sosial yang berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Agama memberikan pedoman dan aturan bagi umatnya untuk memperlakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai perilaku dan agama tersebut. Pendidikan merupakan lembaga sosial berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anggota masyarakat. Hukum merupakan lembaga sosial yang berperan penting dan mengatur perilaku masyarakat. Hukum memberikan sanksi bagi pelanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan, keteraturan sosial adalah masyarakat yang selaras, damai, dan harmonis. Keteraturan sosial juga memiliki konotasi dengan regularitas. Sejauh ini kita telah mendefinisikan bahwa keteraturan sosial sebagai produk interaksi sosial. Keteraturan juga identik dengan stabilitas dengan regularitas. Adapun kesimpulan dari lembaga sosial. Lembaga sosial berperan dalam ketertiban sosial dengan memberikan pedoman perilaku, menjaga keteraturan, dan menjadi sarana pengendalian sosial. Lembaga sosial memberikan pedoman perilaku dan sikap kepada masyarakat. Lembaga sosial menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Lembaga sosial menjadi sarana pengendalian sosial dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.